Malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat jamaah taklim Ponpes Darul Rahmah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Santriat Darul Rahmah, wabil khusus kepada khadimul ma'had Darul Rahmah yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, Kiai Haji Warso beserta keluarga besar dari Ponpes Modern Darul Rahmah yang walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, untuk para masyayikh kita, untuk para guru kita, khadimul ma'had sudah kami sebutkan, juga guru-guru kita yang ada di sini. Ya Allah, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema kita kali ini membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan di hari ini yang kalau kita tidak salah adalah hari guru. Betul apa enggak? Betul. Tadi saya turun dari mobil disambut oleh santri-santrian dengan qasidah yang luar biasa. Man ana, siapa diri ini? Kita bukan siapa-siapa. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena pembimbing kita, nggak mungkin kita mengenal Tuhan kita. Dan pentingnya membangun kedekatan untuk kepada Allah, nggak mungkin bisa langsung kepada kedekatan kepada Allah tanpa adanya perantara. Dan perantara yang paling tepat tiada lain adalah berkhidmat, meminta ridha, mengambil petuah dari guru-guru kita. Disimak, santri-santrian siapkan catatan dan bukunya. Yang pertama ingin saya utarakan ungkapan seorang ulama kenamaan dan terkenal, Syekh Abdullah Ibnul Mubarak, yang lahir di tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Ini warna bicara saya beda sama yang tadi. Tadi karena jamaahnya bukan pesantren, begitu adanya biar gampang dipahaminya. Kalau ini insya Allah, karena yang saya hadapi adalah santri-santrian, juga para bunda-bunda sholihah yang datang ke sini. Saya lihat hampir rata-rata emang mau ngaji, megang buku, megang pulpen. Mudah-mudahan pulang dari sini ada oleh-oleh ilmiah yang bisa dibawa. Setuju apa enggak? Amin. Saya lanjutkan sampai Syekh Abdullah Ibnul Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah, dan ungkapan yang saya membacakan ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Allah Akbar. Apa ungkapan beliau? Al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Tuh ungkapannya. Bu, pahim tuh. Ya, kalau ditanya pahim tuh, jawab pahim aja bu. Pahim tuh. Ulangin, pahim tuh. Pahimna. Sobar tuh. Sobirna. Sobarna. Ulangin lah, pahim tuh. Soina. Sobar tuh. Sobarna. Jalan tuh. Jalanna. Pakai cara sih. Biarlah kalau terjadi. Selanjutnya, apa isinya? Al-isnadu minad-din. Adapun sanad keilmuan dalam mempelajari ilmu agama, hukumnya adalah separuh daripada agama. Walau al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a.
Kalau orang belajar agama nggak pakai sanad, maka hasilnya siapa saja bisa berkata semaunya. Percis kayak tampilan akhir zaman sekarang. Muncullah klan Mama Gupron yang bahasanya bisa video call dengan karuan akhir. Begitu contohnya. Kira-kira itu ajaran benar atau jelek? Benar apa buruk? Buruk. Kui cucur anak-anak Cakep. Pantun. Jadi pentingnya sanad. Ya, anak-anak saya rasanya nggak afdol kalau nyebutin sanad, kalau saya nggak nyebutin sanad saya. Di TV saya belum pernah ngumbar yang beginian. Tapi zaman sekarang, namanya sekarang udah apa-apa harus bukti. Rasanya juga saya nggak afdol kalau nyebutin sanad, saya nggak nyebutin sanad saya hari ini. Banyak sebenarnya, tapi hari ini contoh saya tampilkan satu aja yang masih wilayah-wilayah, karena tadi dari Majalengka masih Jawa Barat. Bahkan kemarin di saat saya silaturahim ke Masjid Al-Jabar Kota Bandung, di Bandung, itu termasuk dua guru saya ini dipakai dalam pejuang agama Islam sebagai gerbang utama untuk masuk wilayah Jawa Barat. Dan siapa beliau? Kalau tidak salah di tahun 2022 kemarin tanggal 3 November, di bulan November juga sama, cuma tahun 2 tahun yang lalu oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo, di mana saya punya guru termasuk salah satu tokoh ulama Jawa Barat yang mendapatkan gelar kehormatan sebagai tokoh pahlawan nasional. Siapa beliau? Kalau ibu jalan-jalan ke wilayah Sukabumi, para ananda, siapa? Ada pesantren di kota Sukabumi namanya Ponpes Samsul Ulum. Samsul Ulum Gunung Puyuh, pendirinya adalah Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, ini karena bicara sana sedikit, naudzubillah, ini bukan bicara pamer, semoga lidah saya pun Allah kasih kemudahan bisa nyambung ke Rasulullah. Amin. Boleh ya? Boleh. Jadi saya nggak ngaji ke beliau, saya ngaji ke cucunya. Siapa beliau? Profesor Dr. Dedi Ismatullah, yang semasa hidupnya pernah menjadi rektor UIN di Bandung dan masa jabatan terakhir menjadi ketua MUI di kota Sukabumi. Beliau ngaji lagi ke abahnya Kiai Haji Badri Sanusi. Kiai Haji Badri Sanusi punya guru langsung ke abahnya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi ngajinya ke Mekah, berguru sama gurunya diantaranya Syekh Mukhtar Al-Bukhari, makomnya di Janatul Ma'la di Mekah. Syekh Mukhtar Al-Bukhari punya guru lagi Syekh Mahfud At-Termasi. Ini ulama dari Pacitan, tapi ulama-ulama Yaman banyak datang nyari itu di mana At-Termasi, Pacitan. Syekh At-Termasi punya guru langsung Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani punya guru lagi pengarang kitab Ja'ajailun Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya guru lagi, nama gurunya Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Syekh Ahmad Ad-Dasuki punya guru lagi, nama gurunya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kitab Fikih Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abdullah As-Sanusi. Syekh Abdullah As-Sanusi punya guru lagi Syekh Abdul Al-Izzi. Beliau punya guru lagi namanya Syekh Muhammad bin Umar Fakhrullah. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abdul Karim As-Sahrastani. Syekh Abdul Karim As-Sahrastani punya guru lagi siapa? Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Abu Bakar Al-Bahilani. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Abdullah Al-Bahili. Beliau punya guru lagi, nama gurunya pencetus aswajah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini udah masuk tahun 200 Hijriah, udah makin dekat ke Rasulullah. Syekh Abu Hasan
Al-Jubai. Punya lagi nama punya Syekh Abu Hasim Al-Jubai. Terus ke Abu Hazan Al-Ala. Terus Ibrahim An-Nazar. Terus Amr bin Ubaid. Terus Wasil bin Atta. Terus ke Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngaji langsung dengan mitohatnya baginda Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad. Belum selesai. Luar biasa. Ada yang bisa mulai? Beda kan temanya benar tadi. Ini bobotnya daging semua. Jujur, saya di TV belum pernah bahas ini. Kenapa? Kelamaan. Ya. Di TV muncul sering yang ringkas saja sambil berdiri pakai garis coklat, ucapnya raih hidup berkah bersama 2 kue kos. Coba guru Walso nggak pakai bayar hampir juta-jutaan, mereka yang cari kenapa? Ilmu. Nah ini anak-anakku saya, naudzubillah dari bukan bermaksud bicara pamer, ini tahadusan binimah. Dan hari ini demi Allah nggak ada sama sekali niatan untuk nyebutin tadi. Aku tetap enggak, itu baru satu jalur. Sementara saya dari sejak kecil dibesarkan sama saya punya paman yang lingkungannya kawannya adalah para habaib. Kalau saya sebutin guru-guru habaib itu, kalau itu baru dikit, baru sekitar 28 habaib itu sampai 50 nyampe baru Rasulullah. Masya Allah ya. Nah itu anak-anak saya yang dipanggil sana. Jelas Langsung. Berarti itu perlu apa enggak? Baru bisa video Karena kan. kalau enggak gitu, tadi dikatakan orang belajar agama tanpa pakai sanad, maka hukum sanad adalah separuh daripada agamanya. Kalau Mbah Google, Google itu enggak nyambung ke Rasulullah. enggak ya. Nah hari ini jelas apa enggak saya sebutin? Jelas. Yang dekat sama Allah, Jangan. besok menjadi santri-santri yang mumtaz. Jangan. Oke, sore hari ini Al-Fakir berpesan jangan pernah berhenti untuk selalu tanamkan dalam hati 4 I. Berapa I? 4. Berapa I? 4. 4 I. Bu, berapa I, Bu? 4. Tuh, udah jam 5 lewat 6 menit. Jadi harus betul-betul sepat, gabus, lerek, lohan, cepat, bagus, nggak berkelek-kelek, jamaah juga udah nggak tahan. Iya kok ngaji. Kan saya lihat di belakang tuh ibu-ibu udah berapa kali ganti kaki. Iya maksud dari mulai duduk sila, hampir untuk pada diangkat, hampir pernah dicolek-colek besi, majuan dong, kenapa? Mau lonjor. Ya, ibu selingan ya, selingan. Soto babat saya katuk obat ngantuk. Boleh selanjut lagi? Boleh. Siap anakku berapa ini tadi? Melimping di kota Serang. Sedangkan makan dulu. Pas kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke. Ada cengkeh, ada kebutu, oke lah kalau Begitu. Bisa bayar. Yang pertama anakku saya, yang pertama Ilmu. Tulis. Ya, jadi jangan pernah kalian berhenti untuk terus menimba, mengambil, menggali ilmu. Ustaz itu buat santri lah, buat kita juga sama. Kenapa Ustaz? Karena tantangannya langsung dari Al-Quran. Tandai surat ke-18, juz ke-16, ayat ke-109. Saya ulang, surat ke-18, juz ke-16, ayat 109. Jangan ketinggalan maksudnya. Ya, anak-anak yang begini harus kental kalian. Karena di era sekarang kalian ngomong ditanya dalilnya mana? Ini ungkapan dalilnya. Ya, surat ke-18, juz 16, ayat 109.
Ini nulisnya aja masih salah gimana apa? Iya. Oke, ulangin. Bayang Bunda, Ananda, surat berapa? Juz berapa? Ayat berapa? Biar makin barokah ini saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunnaw kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah. Ananda, itu surat Al-Kahfi ayat 109. Surat apa? Kahfi. Kalian hafalinnya Al-Kahfi. Bunda, kalau nggak bisa hafal 110 ayat, minimal 10 ayat, terserah. Mau yang depan atau belakang. Ananda hafalin Al-Kahfi. Ya, Ustaz, saat kita di Ustaz, wajib hafal Al-Kahfi. Ya, karena juga Ustaz dulu lagi mau masuk PDI, itu termasuk salah satu surat yang wajib dihafal. Nah, kita lihat perihal yang pertama apa tadi? Di situ diawali dengan lafaz kul. Fi'il apa? Tapi kalau amr kata kerja apa? Karena di sini kul berarti langsung khitabnya siapa? Kanjeng Rasulullah SAW. Kul, katakan kepada umatmu ya Muhammad. Kul, katakan kepada Taufikur Rahman. Katakan kepada Kiwaso. Katakan kepada para bunda. Katakan kepada para ayahanda. Lau kana al-bahru midadan. Sekiranya air laut dijadikan tinta. Ibu, air laut dijadikan tinta. Air laut banyak apa dikit? Dijadikan tinta li kalimati rabbi, untuk menulis ilmu Allah. Ada yang pernah ke Ancol? Udah. Jakarta pernah nggak? Udah pernah. Airnya banyak apa ini? Pindah ke wilayah Kulon, ada pantai Carita, airnya banyak apa ini? Pindah ke pantai Anyar, airnya banyak apa ini? Kita pindah ke Jawa Barat, Sukabumi, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, airnya banyak apa dikit. Kita pindah ke Jawa Barat, Pangandaran, airnya banyak apa dikit. Kita pindah ke Laut Selatan, Parangtritis, Kuku, semuanya dari sana, airnya banyak apa dikit. Kita naik pesawat, kita lihat di Indonesia lagi mau landing, jujur, luasan lautan pada rata. Air laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah. Apa kata Syekh Nawawi pada salah satu kitabnya yang bernama Nafsul Ibad pada halaman bed awal? Dalam diskusi Kanjeng Nabi memberikan perumpamaan, maka ilmu manusia ini air laut segini banyaknya pada lautan, kemudian diambil jarum, dicelupkan ke lautan, jarum diangkat, ada setetes air yang jatuh lewat jarum, setetes itu Allah berikan ilmu buat manusia sedunia, dan ilmu Allah yang ada pada lautan itu. Allahu Akbar. Jadi kalau kita merasa cukuplah, kalau kata Syekh Ibnu Athaillah, man asbata li nafsihi tawaddu'an fa huwa mutakabbir aqal. Tuh kata hikam-hikamnya. Asli udah sendiri puas hati. Tadi saya ngomong disuruh nggak begitu, beneran? Ya, jadi keluarnya apa kata kita itu Athaillah, produk Mesir, ya apa? Ada kata-kata man asbata li nafsihi tawaddu'an fa huwa mutakabbir aqal. Siapa orang yang merasa dirinya adalah orang yang tawadhu, maka itulah sombong yang sebenarnya. Ya Allah, ilmu saya cukup dah sebenarnya, takabur ini nggak ada apa-apa. Tuh belajar. Ananda ikut ya. Kulu jami'an. Al-alimu kabirun. Wa in kana hadasa. Kenapa orang kotor gak apa-apa? Saya juga orang ini produk kotor ini. Lihat aja orang punya orang
kabirun kana hadasa wa in kana harsan wal jahilu wal jahilun saqilun wa in kana wa in shaykhan. kana syaikhon. Adapun orang yang berilmu Adapun orang yang berilmu tinggi derajatnya tinggi derajatnya sekalipun usia masih muda. sekalipun usia masih muda. Wal jahilu Wal jahilu sedangkan orang yang bodoh saghirun sohirun rendah derajat. rendah derajatnya. Wa in kana shaykhan Karena sehon sekalipun usia sudah sekalipun usia udah tua. Nah, ini yang mahal nih, yang ada di Pondok Rahman, ada di sini doang nih. Dengar simak, minum jamu ke Pondok Indah. Cakep, Kemana? Minum jamu ke Pondok Indah. cakep, Sama kamu dari Malaka. cakep, Ilmu hidup terasa mudah, cakep, tanpa ilmu hidup celaka. cakep, Cocok? cocok, Cok gali cok galang. cocok, cocok, Kurang semangat dong cocoknya. Cocok. cocok, Cok gali cok galang. cocok, cocok. Semangat. Cuma seperempat. Ini saya masih tahu bu. Bu, tadi ada berapa i? Ini masih banyak bahasanya. Yang kedua, tak cukup ilmu doang. Tak cukup ilmu doang. Yang kedua, anak-anakku sayang juga para ayah bunda. Apa yang kedua? Iman. Iman, iman. Ilmu, Apa yang kedua? iman. Suratnya surat ke-24 juz ke-18 ayat ke-51. Surat An-Nur ayat ke-51. Surat An-Nur ayat ke-51. Surat apa? Anur Ayat apa? 51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih Oh, idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah. Nah, Ibu Ananda, nggak cukup ilmu doang, karena orang pintar di Indonesia udah banyak. Bu, Nun. S1, S2, S3, kebanyakan S beku. Ya. Steller. Bukan nggak boleh, silakan, tapi kalau nggak dibangun iman, berarti Iya. S-nya udah S3, salaman sama mertua, Oh. salaman sama orang tua. Banyak yang model begitu. Iya. Iya. Santri yang gitu. Tuh, Bu, perlu iman. Anda iman itu iman yang menghantarkan kita untuk mampu melaksanakan perintah Allah. Makanya dalam surat An-Nur ayat ke-51 yang baru saja dicatat, yang baru saja dibacakan, innama sesungguhnya karena adanya qaulal mukminin, ucapan orang-orang yang beriman. Jadi sebagai ibu yang beriman, maka kalau diperintahkan buat qiyamul lail, samina santri pantang kalau nggak dia mulai pengen sukses nggak urusannya, sukses belajarnya. Ustaz juga pernah jadi santri kayak kalian. Nah, santri mesti nyantri. Apa kata Syekh Az-Zuhuli dalam kitab taklimnya itu? Man sya'a ayyatawi amalahu jumala falyattakhiz lailahu
yang pengen tercapai cita-citanya, kalian kasih lain lagi, maka jadikan seperti malamnya adalah kendaraan. Halo, ini kira-kira santri dari waktu kiam mulai susah apa gampang? Halo, oh iya, ya, Ananda, besar dulu dari santri dibangunin nama guru itu jam 3:30, tapi alhamdulillah jam 2 besar udah bangun. Jam 2 bangun. Kenapa? Karena sadar diri. Ponpesnya robek, kamar mandi nggak ada pintu. Oh. Benar. Jadi kalau mandi satu kelompok lihat. Iya. Gimana caranya biar nggak kelihatan? Lebih awal. Iya. Jadi jam 2:30 udah wangi, udah kelar tahajud, udah lagi wajah. Dan nggak bayangin sekarang mau jadi bintang iklan di luar wet kopi jangan. Dan jangan ada yang begitu ya. Jangan ya deh. Beneran, Ustaz nggak ada yang oh biar jadi satpam demi Allah. Sampai sekarang juga nggak ada. Dia tak begitu, biar Allah yang bekerja. Jadi salah kalau kamu kenapa belajar agama? Saya mau terkenal. Kalau jangan salah itu nggak boleh. Niatkan sudah. Jadi ajarkan waktu saya Allahu goyatuna wal ikhlasu mabda'una wal islamu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Allah tujuan kami, ikhlaslah jalan kami. Entar yang begituan ikan mas koki berwarna-warna. Cakep. Cakep. Bercoba. Baru kelar kemarin 2 hari yang tanah suci, udah ditawarin lagi bulan Desember mau dijalanin lagi, udah ditawarin lagi bulan Februari. Terus ya ilmu iman. Nah jadi biar Allah yang tanggung. Makanya yang ketiga ikhlas. Ikhlas. Apa anak? Ikhlas. Ikhlas. Jadi hari ini mungkin keikhlasan kewaso dalam munajatnya. Saya nggak membayangin hari ini silaturahmi di sini. Biar Allah entar yang bekerja, Allah yang mengatur skenario-nya. Jadi anak-anakku saya, tolong ya, jangan punya niat. Kamu kenapa belajar agama? Biar pintar, jadi ustazah, pakai mama dede. Jangan. Tapi tanamkan dalam hati, nanti kalian sudah punya ilmu. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari Nabi walaupun cuma bisa saya, apalagi bisa lebih dari itu. Adapun nanti yang begituan Allah akan yang ngatur. Anda rahimahullah, ibu yang ketiga apa? Ikhlas. Ibu hadir di sini biar ikhlas. Iya. Datang di belakang ikhlas. Qurannya, kata Qurannya biar sama. Tadi kan ilmu ada ayat Qurannya, iman ada ayat Qurannya, ikhlas ayatnya. Tuh yang kita sering apa? Surat ke-98 juz ke-30 ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz wa dzalika dinul. Kalau sudah lillah indah, kalau enggak lillah lelah. Benar. Si Ahmad hasil panennya di sawah singkong, silaturahim ke rumah guru, di tengah jalan ketemu sama si boy anak kota, diledekin, mah bawa apa tuh? Ayam pitik dimakan tikus, ada plastik yang dibungkus. Cakep. Si Ahmad jawab singkong, diledekin sama si boy, nggak level hari ini singkong. Mau kemana? Mau silaturahim ke rumah guru. Apa kata si Ahmad? Emang saya anak kampung boy, cuma punya hasil simpanan singkong, ya udah singkong. Begitu selesai silaturahim, mau pamitan si Ahmad ditahan. Ahmad, kata Pak Guru, mau kemana? Mau pulang. Itu apa?
Singkong, tolong terima Pak Guru. Ini hasil panen saya perdana. Doain biar sawah makin berkah. Kata Pak Guru, sebentar ya Ahmad. Kemarin Pak Guru habis ceramah ke daerah pedalaman, berkatnya luar biasa. Termasuk di belakang tuh ada kambing yang rada bohai. Kambing bohai. Kenapa? Lagi hamil. Maksudnya gimana Pak Guru? Itu kambing bawa pulang buat kamu, kambing bawa pulang buat Ahmad, kambing bawa pulang. Datang singkong, pulang nuntut Kambing. datang bawa singkong, pulang nuntut Kambing. Di tengah perjalanan ketemu lagi si Boy. Boy nanya sama Ahmad, Mak, kambing dari mana? Kamu mencuri ya? Awas Boy, es kemong pakai roti. Pantang sambil mencuri. Ini halal dari Pak Guru. Si Boy berpikir, Ahmad bawa singkong, pulang nuntut kambing. Ahmad bawa singkong, pulang nuntut kambing. Ahmad bawa Singkong. pulang nuntut Kambing. saya mau mampir ke rumah guru saya beli buahan 3 parsel. Karena di otak berpikir pulang nuntut kebok. Waduh, iya. Kebok. Kebo. Singkong, kambing, parsel, kebok. Kebo. Si Boy niatnya dapat kebok. Kebo. Si Boy niatnya dapat kebok. Kebo. Sampai ke rumah Pak Gurunya nyerahin parsel. Kira Pak Guru murid datang lagi bawa parsel buahan mewah. Begitu mau pamitan, sebentar Boy, kata Pak Guru. Kenapa? Istriku tolong di balik pintu ada kresek hitam. Kresek. Kenapa? Tolong bawa sini, berikan ke si Boy. Apa itu? Ada si Boy dari apa? Singkong. Karena niatin Allah. niatin karena es batu di dalam gelas. Cakep. Jika dicampur dengan gula, segala sesuatu diawali hati ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Amin. Yang terakhir, yang keempat, tuh saya lihat ya, udah mau setengah. Ya. Ibu, biar kebagian semua. Saya pada tadi datang lebih awal loh. Sayang kalau nggak dikasih lebih awal daripada aku. Oke, iya, gitu kan? Yang terakhir, istiqomah. Istiqomah. Ini yang berat. Iya. Istiqomah. Nah, istiqomah ya. Ya. Saya pinjam ungkapan nasihat dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Alalah tanalul ilma illa bisitatin sa'un bi ka'an majmu'iha bibayanin dakain wa firsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Teng. Teng. Terjemahin apa enggak? Ketahui tak akan memperoleh ilmu kecuali dengan mematuhi yang disuruh, kecerdasan, kemauan dan kesabaran, perbekalan dibimbing ustadz yang tak meragukan, memerlukan waktu berkepanjangan. Teng. Jadi nggak ada nyantren sehari langsung pinter, nggak ada. Iya, perlu istiqomah. Istiqomah. Begitupun ibu, bu, saya datang ke sini nggak sendirian. Tadi pagi udah kelar ya. Mana pagi udah kelar kan? Di pertama naon? Ilmu. Yang kedua apa? Iman. Yang ketiga
Istiqomah. Ayat belum. Suratnya surat ke-41 juz ke-24 ayat 30 sampai 32. Itu di dunia selama masih di Cirebon. Ustaz mengerti dah? Iya, cepat maupun lambat kita akan pindah. Betul jawabannya. Orang kaya mati, orang Miskin mati, orang raja mati, rakyat biasa mati, KM mati, ibunya mati, bapaknya mati, MC-nya mati, santri-santrinya mati, penceramahnya mati. Iya dong. kita bakal pindah ke alam barzah. Betul apa enggak? Betul. Makanya tadi istiqomah, tadi yang surat Fussilat itu buat di Cirebon, buat di dunia. Pengen gak nanti ziarah ke Mesir, Pengen. ziarah ke Imam Syafi'i, pengen gak? Pengen. Harus sampai. Pengen gak sampai ke Maroko? Pengen. Harus sampai. Pengen gak ke Uzbekistan? Harus sampai dia ziarah ke Imam Bukhari? Pengen gak ke Mekah Madinah? Pengen. Harus nyampe. Tadi tuh Fussilat ayat 30-31. Saya nggak bahas, waktunya udah habis soalnya. Beneran. Dan saya bahkan tuh mana dulu ngobrol suruh lama banget ternyata itu. Nah, kalau naikin aja deh tadi. Iya. Maaf, karena bahasan banyak ini. Beneran. Kalau saya mau buat ceramah jujur bukan kami serah, insya Allah ikan bawal serterong, lu jual gue borong udah benar. Gitu. Nah saya tapi nggak apa-apa. Tapi empat tuntas. Ibu saudara rahmatullah, kita bakalan meninggal. Begitu meninggalnya buat orang yang istiqomah, apa jadi Quran? Surat ke-46 juz ke-26 ayat ke-13-14. Saya ulang, surat ke-46 Al-Ahqaf juz ke-26 ayat 13-14. Tuh, begitu kita pulang ke rahmatullah, pulang nanti gelar tinggi kita cuma satu, kalau nggak almarhumah. Iya. Betul apa enggak? Betul. Jadi tolong jangan bangga tuh al-mukarram, kiai haji, itu racun semua kalau kita nggak bisa menjaga hati kita. Betul. Gelar yang paling pasti, udah kalau nggak Almarhumah. pengen nggak beneran alam barzah kita. Pengen. Nah, istiqomahnya diantaranya dengan sedekah. Iya. Dengan apa Bu? Sedekah. Makanya di akhir surat Al-Munafikun ayat ke-10. Surat Al-Munafikun ayat 10, setiap yang udah jadi jenazah minta dihidupin lagi. Minta dihidupin lagi. Bukan pengen haji, bukan pengen umroh, bukan pengen puasa, bukan pengen ngaji, pengen ngapain? Sedekah. Kenapa sedekah? Karena 5 istimewaannya. Orang yang gemar sedekah, begitu panjang umurnya, pasti rezekinya berkah. Amin. Orang yang harus sedekah, meninggal dunia mesti husnul khotimah. Amin. Yang ketiga, harus sedekah, pindah ke alam barzah, mesti tempatnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Yang keempat, dibangkitkan di yaumil kiamah, berhak mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Yang kelima, dari 8 pintu surga, 1 pintu paling gede, paling luas, khusus buat ahli sedekah. Sedekah. Karena di akhir saya kesini tidak sendirian, ada wasilahnya, dan di sana, di sini kita sama-sama terus untuk mengajak, berbagi. Apalagi saat ini kita bisa enak ngaji begini Ananda. Kita lihat saudara-saudara kita yang di Bandung, nggak jauh Bu, masih Jawa Barat, Bandung. Kita lihat saudara-saudara kita yang di NTT, Bu, boro-boro bisa begini. Kenapa? Dengan erupsi yang makin dahsyat, yang gempa, yang banjir, nah lewat yayasan di mana peduli kemanusiaan ingin mengajak di akhir kajian ini. Nah untuk lebih gambar dan jelasnya,
saya persilakan kepada apa namanya Ustaz kita yang akan menjabarkan langsung. Tadi Pak jelas sudah ya? Halo jelas ya? Jelas. Alhamdulillah, yuk dipersilakan. Ano pa ko? Isang, yes.